kalau lo tahu ya di Subang itu jalan tolnya bener-bener sepi banget dan gelap banget, nggak ada lampu kan situ. Ada lampu pun mungkin kayak minim gitu ya. Itu gue ngelihat bayangan nyebrang, bayangan siluetnya siluet orang warnanya hitam nyebrang dari tengah jalan tol ke kiri. Jadi gue itu tadinya nggak tahu kan kalau gue sensitif. Tiap kali gue ngapain aja, misalnya kayak ke tempat-tempat yang kayak rumah sakit atau pemakaman atau apalah gitu, ada aja gue ngalamin. Bahkan gue lagi nyetir aja ada yang ngegangguin gitu atau gue ngeliat apa gitu. Ternyata dari keluarga nyokap gue emang rata-rata sensitif. So itu, tapi pernah nggak sih kayak misalnya lu berhasil membuat video konten-konten seperti itu yang horor, pakai make up aneh-aneh ya, kuntilanak atau apapun itu, yang lu nggak sengaja jadi ketempelan gitu, pernah nggak ngalamin? Itu waktu gue ke Lawang Sewu. Jadi dalam satu hari itu gue ke 2 tempat waktu gue ke Semarang. Jadi di Semarang itu ada satu tempat yang namanya Wonderia. Nah itu tuh kayak Dufan kecil, tapi udah terbengkalai gitu. Dan sering dijadiin orang untuk tempat uji nyali, untuk kayak napak tilas daerah horor gitu-gitu lah. Ya, buat ritual. Ya gue lagi ke sana, gue pikir seru juga kali ya bikin konten di situ. Ya, gue ke sana. Pertama sorry gue potong. Lu sendiri? Enggak, rame-rame. Oh, oke. Bagus. Rame-rame sama saudara-saudara gue. Terus gue datang ke sana tuh kalau nggak salah 5 deh kita. Ke sana, gue pakai mic nih karena outdoor kan, takutnya suaranya nggak kerekam. Pakai mic. Terus gue ngomong, mic-nya nggak mau nyala. Itu gue baru beli. Gue baru beli itu DJI, itu nggak error sama sekali. Tapi pas gue pakai, mic-nya nggak mau nyala sama sekali. Gue nggak tahu kenapa. Bener-bener kayak habis baterai. Tapi baterainya nggak habis. Terus udah akhirnya gue cuman ngambil stock shot doang di tempat itu. Nggak ngerekam apapun. Nggak ngomong, nggak apa. Udah ngambil gambar-gambar aja. Habis itu gue ke Lawang Sewu. Gue ke Lawang Sewu, terus gue ngeliat kan, Lawang Sewu udah rame banget ya sekarang, kayak mall. Udah dipugar di dalam Lawang Sewu, bahkan sekarang ada brand ayam goreng gitu di dalam Lawang Sewunya. Brand ayam goreng masa yang terkenal atau tidak? Yang terkenal. Terus sebutin aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, biar masuk ya. Kan gitu ada CFC. Oh, CFC. Udah sampai sejauh itu ya? Iya, terus ada banyak bazar-bazar kayak gitulah, ada toko oleh-oleh segala. Terus gue, gagal deh kita bikin konten di sini, gak serem sama sekali nih Lawang Sewu, gue bilang gitu. Terus kita menurut naik. Lu juga jahil sih. Iya ya. Terus gue naik ke lantai 3. Lantai 3 itu kan kata orang-orang yang paling serem gitu kan. Naik lantai tangganya tuh bener-bener kecil, kayak cuman segede gini kali. Naik, terus gue ngeliat, pengap banget nih tempat, gue turun lagi. Terus udah, gue bilang, gue cuman ngambil selfie gini-gini doang, nggak seru udah pulang yuk gitu. Pulang, begitu masuk mobil, itu gue sakit banget, kayak badan gue tuh rasanya kayak orang abis naik gunung. Walaupun gue bukan pendaki gunung ya. Tapi pernah naik gunung? Kenapa? Pernah naik gunung? Bukan gunung sih, kayak yang disentul-sentul gitu doang, trekking gitu. Rasanya tuh bener-bener secapek itu. Sakit banget, terus sini gue tuh kayak sakit, kayak ditekan gitu. Kayak di pressure. Gue ngerasa kepala gue tuh berat banget, leher gue berat banget. Terus gue tanya sama temen gue yang pernah ngalamin kayak gitu juga. Terus dia nyuruh gue untuk mandi pakai air garam. Terus gue bilang, pakai air garam, yaudah deh gue ke Indomaret. Terus di Indomaret adanya garam dolphin kan, garam meja. Lu mau dimasak ya? Mau digoreng? Iya, gue bilang adanya garam ini lagi. Janganlah garam laut. Oh garam laut, yaudah gue cari deh garam laut. Gue cari di supermarket yang lebih gede kan. Udah akhirnya gue pulang. Nemu tuh akhirnya? Nemu akhirnya. Terus adik gue juga ngerasain kayak gitu. Terus akhirnya gue suruh adik gue mandi pakai garam laut. Jadi terus selesai mandi, itu entah kenapa tiba-tiba kayak udah aja gitu. Hilang aja gitu? Kok hilang ya? Terus gue tanya kan adik gue, masih sakit nggak lehernya? Enggak. Adik gue tuh nggak
bukan orang yang penakut, bukan orang yang concernnya ke setan-setanan, enggak. Tapi pas kayak gitu dia langsung, ih kok langsung gak pegel lagi ya? Berarti tadi kita janjian bener lagi di antara di Lawang Sewu atau di Wonderia itu. Sorry deh, ini maksud gue juga penasaran. Itu juga bisa disugesti juga nggak sih? Maksudnya karena mungkin gini, maaf, lu kan sering buat konten-konten kayak gini nih, otomatis kan ya bohong nggak kalau kita buat konten-konten kayak gini nggak ada sugesti dikit muncul dalam diri kita gitu, itu nggak sih? Jadi takut Iya, sendiri gitu ya. sugestian gitu, jadi kayak yang mungkin ya wajar aja sih menurut gue ini hal normal ya. Jadi maksud ada hal-hal kayak gitu nggak sih? Nah gue tuh justru waktu bikin konten itu, gue berharap ada, mungkin sebenarnya ini nggak boleh ya. Gue berharap ada sesuatu yang terjadi biar Lalunya seru PA jadi gitu orang. kan. Lalunya PA. Namanya juga orang bikin konten, namanya juga konten kreator, pasti berharap ada sesuatu yang terjadi yang bisa bikin konten jadi seru gitu. Tapi soalnya kan gue nggak mau merekayasa gitu. Gue nggak bisa, kalau gue nggak bisa acting. Kedua gue nggak mau merekayasa, nanti orang tahu gue dihujat, kan jadi gue Udah juga. pernah. Iya bener sih, udah latihan ya. Terus jadi pas itu terjadi tuh kayak ya udah, gue nggak ada sugesti gue takut atau apa, tapi pas itu terjadi gue tiba-tiba yang merinding terus ngerasa ini kali ya gitu, ini kali yang namanya ketempelan gitu. Gue belum pernah sih, cuman aneh juga ya rasanya. Nah, tapi kalau gue denger dari cerita lu seperti ini, lu kayaknya gue nggak denger nih dari tadi ini lu ngomong bahwa lu kalau misalnya ke tempat sesuatu hal mungkin maybe sakral atau tempat horor atau apapun itu, lu kayak nggak permisi atau baca doa dulu ya? Enggak lagi. Nah, itu masalahnya. Soalnya gue tuh mikirnya gini, ya, kalau permisi mungkin kayak beberapa kali kayak waktu ke Wonderia itu gue cuman bilang, gue nggak pernah yang kayak ayo kita berdoa supaya kita nggak digangguin gitu. Soalnya menurut gue ya kita hidup sama-sama aja gitu. Kenapa gue harus permisi sama lo, toh bumi ini tuh punya kita bareng gitu loh. Oh, oke. Ya walaupun kata orang-orang ada yang bilang juga, ya tapi kan kalau ada orang masuk ke rumah lo masa iya nggak permisi gitu. Tapi kan itu bukan rumah setan, itu kan rumah taman bermain gitu. Gue mikirnya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ini salah kali. Ya lu kan bisa ngomong shalom, tapi dia ternyata setannya Islam, assalamualaikum, kan nggak nemu ya? Iya, ntar dia malah marah lagi sama gue. Gue nggak ngerti gameplay gitu kan setannya. So, dari situ terus lu akhirnya buat konten terus-terusan nih sampai detik ini. Iya. Nah, ada rencana buat konten yang ini lagi nggak sih yang mungkin yang bakal next yang keluarin? Gue sih masih pengen fokus di cerita-cerita pengalaman horor karena banyak banget yang kirim cerita horor ke gue yang kadang pas gue baca, hah ini beneran ceritanya kayak begini gitu. Serem-serem banget. Serem-serem banget, terus kayak sayang aja kalau gue nggak nyeritain itu ke orang lain gitu yang ini menarik loh. Ini nggak ada yang mau bikin film dari cerita ini nih gitu, kayak sampai kayak gitu. Seserem itu. Jadi kayak gue masih pengen fokus di situ, sama mungkin ada beberapa yang gue bikin mau, kemarin gue lagi nyoba sih di Reels, kayak gue bahas film-film horor atau thriller yang traumatik gitulah. Gitu. Nah, kalau ngomong horor gitu ya, ada nggak kisah, tapi yang pengalaman dirimu aja ya, pengalaman lu aja ya, ada nggak kisah yang bisa dikatakan kisah mungkin maybe itu setan lah atau jin atau whatever itu yang ternyata kisahnya itu relate dengan diri lu, itu ada nggak? Maksudnya gimana, sorry? Maksudnya gini, mungkin ada nggak kisah-kisah yang horor yang lu alamin tapi yang benar-benar relate, mungkin lu pernah nggak sih kayak lu mungkin kalau orang bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk kayak gitu ya, yang itu kan dia kan menceritakan sebuah pesan tuh, kayak si setan makhluk itu kan menceritakan sebuah pesan, ya kan, pesannya apa, kayak dulunya dibunuh, kayak dulunya dia gimana, kayak nah ada nggak yang kisah-kisah yang kurang lebih relate dengan kehidupan lu sendiri gitu, ada nggak? Gue tuh kurang bisa berkomunikasi sama mereka.
Tapi gue pernah beberapa kali dimimpiin ada yang nungguin di rumah gue gitu. Mereka tuh bener-bener ngomong kayak nyeritain mereka tuh siapa, mereka di situ ngapain. Dan ada satu yang ini tuh lumayan bikin gue kaget karena waktu itu temen gue sakit di kosan. Temen gue sakit di kosan, dia nggak tahu sakit apa, ke dokter juga kata dokter cuma demam biasa, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya gue dimimpiin, gue mimpi gue bangun di kosan, ternyata ada yang ngomong katanya temen kamu tuh bawa pacarnya ke situ. Oh gitu. Iya, temen kamu bawa pacarnya ke situ. Loh, gue kan nggak tahu ya, maksudnya gue nggak pernah nanyain temen gue, lo bawa pacar ya ke sini. Gue nggak pernah kayak gitu, gue nggak pernah sekepo itu juga. Terus dibilang katanya mereka nggak suka. Temen gue kayak gitu. Udah, terus gue bangun, gue nggak berani ngomong sama temen gue. Tapi akhirnya gue kayak, ya udahlah, gue omongin lah sama temen gue. Gue tanya, lo sebelum lo sakit, lo habis bawa cowok lo ke sini? Iya, terus besokannya gue sakit, terus belum sembuh-sembuh sampai sekarang, demam doang, nggak ada pilek, nggak ada batuk, nggak ada apa gitu. Oh, terus gue bilang kan, gue semalam dimimpiin, katanya lo jangan, gue ngomong itu juga sambil ketawa gue, karena gue takut dia nggak percaya kan. Ya, nggak percaya sekaligus gue yakin lo takut juga digampar sih tiba-tiba. Iya. Urusan lu apa ngomong kayak gini kan? Gue bilang, mereka bilang ke gue katanya mereka nggak suka lo bawa cowok ke sini. Jadi terus? Lo jangan aneh-aneh di sini, katanya. Udah, gue cuma dikasih tahu tuh doang. Oh gitu ya. Ya iya deh. Gue nggak kayak gitu lagi. Terus dia sembuh. Besoknya tuh dia benar-benar sembuh. Gue juga bingung karena gue bukan dokter ya. Dia udah ke dokter, dia udah minum obat tapi dia masih demam. Pas gue ngomongin itu setelah dimimpiin, besoknya dia sembuh. Diagnosa dokter apa katanya? Kecapean aja. Kecapean ngapain tuh? Enggak bercanda gue ngapain? Ya kan bawa cowoknya kan. Iya. Gue nggak nuduh ya, kan cuma kecapean ngapain tuh? Capek gitu. Cerita mungkin ya. Ya nggak usah diperjelas gitu juga. So, tapi kan gini, lu juga tadi sempat cerita juga bahwa sebelum syuting, lu katanya gua nggak tahu namanya apa ya, cuman tapi antara ramalan lah ataupun gambaran masa depan dan sebagainya itu lewat mimpi. Nah itu gimana tuh? Ada pengaman apa tuh selain yang tadi pengaman apa mungkin ramalan atau whatever namanya gitu ya, yang lewat mimpi yang akhirnya jadi kejadian yang mungkin bisa membuat lu kayak merinding banget gitu. Jadi gue pernah dulu beberapa kali gue mimpi. Gue sering banget dimimpin aneh-aneh gitu kan. Dan mimpi gue tuh semuanya selalu berwarna. Maksudnya gimana tuh? Gue kadang kalau cerita ke orang, iya gue mimpi ini gue pakai baju warna. Kok lo tahu pakai baju warna itu? Ya kan mimpi gue berwarna. Emang mimpi lo nggak berwarna? Gue bahkan kalau mimpi nggak inget apa-apa kayak gitu. Nah gue tuh inget sedetail itu. Gue bahkan inget warnanya apa aja kayak gitu lah. Terus gue pernah baca ternyata emang nggak semua orang mimpinya berwarna. Emang iya? Ya, emang ada yang kayak gitu ya? Gue baru tahu. Gue juga nggak tahu. Gue waktu itu baca doang. Kalau ternyata emang nggak semua orang mimpinya berwarna. Oh gitu. Terus gue berwarna sih. Ya nggak tahu ya. Emang ada yang hitam putih gitu kayak film zaman dulu? Gak tahu. Gue juga baru tahu. Aneh banget. Terus gue mimpi tuh kayak waktu itu gue punya pacar. Terus dia nelpon gue. Nah malamnya tuh gue baru mimpi. Dia ngasih tahu kalau besok dia mau pergi sama keluarganya ke villa di puncak gitu misalnya. Terus besoknya dia nelpon gue nih. Ini di kehidupan nyata ya, dia nelpon gue. Terus gue bilang gini, kamu kok mau pergi ke puncak sama keluarga kamu nggak bilang sih sama aku? Gimana sih kayak cewek-cewek yang mimpi pacarnya selingkuh besoknya ngambek gitu. Gue sosok ngambek kayak gitu. Kamu kok nggak bilang-bilang sih ke puncak sama keluarga kamu gitu. Terus dia bilang gini, hah? Kamu tau dari mana? Ini aku nelpon kamu karena aku mau ngasih tahu.
Dia ngomong gitu. Terus pernah juga gue mimpi, di mimpi tuh gue kenalan sama cowok. Sebetulnya namanya Adi. Dia ngasih, kita kenalan. Ternyata mimpi itu bisa dijadikan micat ya? Jodoh gitu. Dia, kita kenalan di mimpi itu, terus dia ngasih nomor telepon. Nah, dulu itu masih pakai landline kan, masih pakai nomor telepon rumah. Ya. Terus dia ngasih nomor teleponnya ke gue, tiba-tiba gue bangun. Gue masih inget, gue buru-buru ngambil bolpen. Gue nulis di mana aja dan gue inget itu gue tulis di tembok samping tempat tidur gue. Gue tulis di tembok saking buru-burunya biar nggak lupa. Gue tulis. Abis itu karena gue masih sekolah, kalau nggak salah gue masih SMA. Gue masih sekolah, terus gue berangkat sekolah. Udah gue nggak mikirin itu. Pas pulang gue keinget tadi pagi gue mimpi itu kan. Gue lihat tuh nomor teleponnya, gue telepon. Namanya Adi ya itu. Gue telepon, halo selamat siang, bisa bicara dengan Adi. Yang angkat ibu-ibu. Oh, Adinya belum pulang kalau jam segini. Oh, wow. Gue, langsung gue matiin. Udah gue nggak nanya lebih lanjut karena kok ada namanya Adi beneran. Orang di mimpi gue takut banget sih di situ. Dan gue pernah nggak sengaja ketemu orang-orang yang orang pintar kayak gitulah. Ijazahnya apa? S3 mungkin ya, sepinter ya, itu. Gitu. Iya, lanjut. Terus ini kok dia bercanda mulu ya? Ya, lanjut. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Gue nggak nanya sama dia ya, tapi dia tiba-tiba bilang kalau kamu bisa ngeramal ya? Enggak. Gue bilang gitu kan, enggak, saya ngasih tahu kamu bisa ngeramal. Iya. Terus kamu mau dibukain nggak mata batinnya gitu? Biar beneran bisa ngeramal secara detail gitu. Gue tanya nyokap gue kan, mah masa tadi ketemu ini terus mau dibuka mata batinnya tanggal segini gini, katanya biar bisa ngeramal soalnya aku ada bakat ngeramal. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Terus ternyata nyokap gue baru cerita kalau beberapa orang sepupunya itu yang bisa ngeramal. Dan ada 2 orang yang mentalnya jadi terganggu dan mereka tinggalnya di kampung kan. Dulu itu mereka di Pasung karena mereka suka ngomong hal-hal nggak jelas gitu. Kayak ngelihat tetangganya dibilang ini besok meninggal nih gitu. Iya. Ternyata benar. Jadi dia dipasung biar nggak ketemu orang kayak gitu. Iya. Jadi sama nyokap gue nggak boleh. Nggak, jangan. Itu si Uwa ini sama Uwa ini dia tuh kayak gitu bisa ngeramal. Oh ternyata itu yang turunan kayaknya. Tapi iya sih, maksudnya kadang-kadang dengan kemampuan seperti itu, kalau memang lingkungan tidak mendukung, dia agak lebih bermasalah juga. Iya. Kan? Nah, orang tua dan keluarga gimana? Dengan ya kamu mempunyai kemampuan seperti ini dan kamu konten-konten seperti ini gimana? Dia tahu nggak sih? Orang tua tahu, keluarga besar nyokap gue juga tahu. Mereka itu kan malah mereka kadang kalau ada kayak di grup keluarganya tiba-tiba ada yang nge-share video horor gue gitu. Mereka nge-share lagi, ini tante juga punya cerita horor nih di kantor tante ada gini, malah nyumbang mereka. Karena kita emang se-familiar itu sama cerita horor dan mereka pun tahu beberapa orang di keluarga kita emang punya kemampuan itu gitu. Jadi ya udah biasa aja. Malah jadi penyumbang cerita horor dan nggak pernah ada yang nganggep aneh-aneh juga sih. Terus akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita ke nyokap gue. Terus nyokap gue bilang gini, berapa tahun yang lalu tuh ada anak kecil pulang sekolah SD meninggal di kubangan di lapangan depan rumah gue. Meninggal di situ. Terus gara-gara dia pulang sekolah, belum pulang ke rumah, berarti kan masih pakai baju seragam kan? Iya. Main-main di kubangan itu, kejeblos, nggak ada yang tahu. Meninggal di situ. Terus gue langsung, wah, itu sedih banget sih. Gue ngebayangin, kenapa dia jadi hantu di rumah gue? Apa ya? Mungkin
Karena gue banyak mulai hal-hal baru, jadi gue belum bisa ngelihat di mana gue bakal, kalau bilang sukses kayak sombong banget ya. Tapi bener, gue tuh ngerasa gue baru mulai banyak hal baru. Tadinya kan gue kerja Iya. kantoran, sekarang gue banyak mulai hal baru, jadi gue belum bisa ngelihat di mana gue bakal sukses, dan itu beneran jadi bikin gue overthinking tiap hari gitu loh, kayak ini bener nggak yang gue kerjain sekarang gitu.